Halo malam semuanya. Malam-malam Agus. Ntar aku pin dulu buku yang aku pakai. Mana ya bukunya? Capek besok saya ulangan PTS. Ya semangat sayang. Semoga besok kamu bisa ya. Halo, halo juga. Aku nggak tahu nih layarnya kenapa ngecilin kayak gini ya. Kalian keganggu nggak sih? Aku nggak tahu kenapa kayak gini. Ku tak tahu kenapa ini layarnya jadi begini. Aku tidak mau invite. Pengen bimbel offline. Ya di Bandung sayang kalau bimbel offline. Online juga sama aja kayak gini kan. Sebenarnya online offline sama aja. Kalau privat nggak pengaruh ya. Kecuali kalau misalnya kelas, nah itu baru. Ya. Ini layarnya jadi kecil. Ih kalian keganggu nggak sih? Rasa aneh. Ih. Iya orang Bandung sayang. Ada buku terbaru P3K ada sayang. Itu di nomor berapa tuh? Aku belum masukin buku P3K Mei. Mau belajar, ayo kita mau belajar. Siapa yang mau belajar? Buku P3K bentar. Ada sayang yang baru 2023. Ada. Ntar aku liatin di keranjang berapa ya. Di keranjang. Yang mau belajar ngumpul dulu sini. Belajar materi kelas 9. Em, bentar, buku kuliah ya. Buku kuliah. Buku kuliah. Buku P3K ada di yang terbaru di keranjang nomor 10 sayang. Keranjang nomor 10 yang nanya buku. Aku udah SMA Kak. Nomor 10, yang nomor 10 ya tahun terbaru. Nomor 10. Nomor 10. Materi fungsi kuadrat. Ini kenapa ngecilin kayak gini kalian aneh nggak sih? Aku rasa aneh tahu nggak sih? Kenapa jadi ngecilin gini layarnya? Aduh, layarnya kenapa jadi kecil begini? Bingung aku. Dari tadi apa ngatak-ngatik tuh bingung, nggak ada yang bisa diotak-atik. Kenapa jadi begini? Kenapa? Kenapa? Makannya apa? Makannya kayak kamu aja, sayang. Makannya ya kayak kamu lah. Emang makannya apa tuh? Masa aku makan kertas gitu? Makan rumus, makan buku gitu? Jangan. Bentar, bukunya malah hilang. Ayo yang mau belajar, mana nih suaranya? Jangan lupa di tap lop dulu layarnya. Tunggu sampai 100 viewersnya ya. Tunggu sampai viewersnya 100. Ah, Bu Ade mana Bu? Ade yang mana sayang? Udah tadi udah dicoba ulang. Aku dari siang kayak gini terus. Kesel ih. Kesel ih. King atau Smart King aja kalau mau. Buat anak kelas berapa dulu? SMP-nya kelas berapa dulu? Sok sini nungguin yang lain masuk yang mau mulai nih, mau mulai belajar ya. Mungkin layarnya gimana tuh digedein? Ini digedein malah muka saya yang gede tuh. Digedein malah muka saya yang gede. Gimana ini? Aduh, TikTok, tolong. Gimana ini layarnya? Dari tadi gini terus. SMP kalau kelas 9 pakai The Kings aja. Pakai The Kings aja kalau masih kelas 7 8 pakai Smart boleh. Yang Kings itu lebih bagus buat anak kelas 9 sih. Gitu. SD di sini Bun. Bentar ya, sekalian nunggu kalian pada ngumpul. Aku ngejawabin dulu komen yang nanya buku. Mana tuh yang mau belajarnya? Kalau nggak aku nge-spill buku nih. Ah,
Tidak semangat nih sepertinya. Itu aku pin Bunda tuh yang nanya SD nomor 52 Bunda-bundaku. Bunda-bundaku itu buku matematika paling bagus buat anak SD ya nomor 52 ya. Nomor 52 udah paling bagus. Anaknya yang nggak bisa pasti aku jamin langsung bisa. Soalnya itu penyampaian materinya sedikit tapi latihan soalnya banyak. Latihan soalnya banyak. Udah mau mulai ini cuma lagi ngejawabin dulu yang nanya buku. Habis tungguin kalian mana atuh suaranya. Kings nomor 46 sayang. King SMP nomor 46. 46, Smart Plus 45. Nanti atuh abis aku ngajar ya aku spill buku lagi cantik-cantik yang cakep. Kirain udah mulai. Transformasi belum. Ini mau ngajarin fungsi kuadrat. Katanya kemarin mau belajar fungsi kuadrat. Jadi kita mau belajar apa nih? Mau belajar fungsi kuadrat atau transformasi? Ah, dua-duanya juga bagi saya mah gampang gitu ya. Saya mau ngeracunin kalian biar kalian juga berpikiran sama dengan saya ya. Jadi lihat soal matematika teh gampang aja lah. Jangan bilang susah-susah dulu atuh. Buku PMP nggak punya saya. Buku kelas 6 SD, buku King aja nih, buku kelas 6 SD nih aku pin nih. Buku kelas 6 SD pakai buku merek The Kings beli satu dapat dua bun. Digercep bun nomor 63 bun beli satu dapat dua bun. Nomor 63 ya bunda. Beli satu dapat dua tuh. Buku The Kings sudah aku jamin pasti bagus karena dia di dalamnya ada barcode buat masuk ke video pembelajaran. Di setiap babnya itu nanti kalau anaknya nggak ngerti gitu, tinggal di barcode aja bun, pakai aplikasi set gitu ya. Nanti langsung deh. Kalau buku P3K yang lengkap mah ini sayang, P3K. Kalau mau yang lengkap yang semua SKB ada di nomor 10 sayang. Di nomor 10 itu semua SKB udah lengkap, cantik. Kalau kamu mau jadi pendidik atau medis nomor 8 aja. Kalau kamu memang mau ke medis atau pendidik di nomor 8 aja ya. Yuk udah siap belum yang mau belajar ini? Ungut, kemana sayang Ungut? Ada buku Olimpiade di scroll aja di bawah. Tapi ya gitu deh. Siapa nih yang komen? Wade, aduh Wade, semangat atuh Wade ah. Aku mau ini dulu ya ngajar dulu. Ini kalau aku lagi nge-spill buku nggak ada satupun yang komen gitu ya. Ari mau ngajar pada nanya semua buku, bingung dah aku jadinya. Ini tuh mau ngajar, jadi bingung dah. Tadi siang aku lagi nge-spill buku sepi banget, nggak ada yang nanya, nggak ada yang apa gitu ya. Ya, berarti kudu malam gitu nge-live nah gitu nge-spill buku teh. Yang mau spill buku nanti atuh ya habis aku ngajar ya sejam lagi sayang-sayangku yang cantik yang cakep. Ya kita belajar yuk. Gimana tuh layarnya gini? Saya nggak bisa ngapa-ngapain nih layarnya begini. Ayo kita belajar. Ntar aku flip dulu ya. Pada komen apa ini teh? Ntar belum dibacain komennya Ntar konsen ini dulu. Gimana dong? Ini jadi kecil gini layarnya Entenya nih ya. Oh gimana ini layarnya gimana dong adik-adikku tercinta? Nih aku gedein aja tulisannya ya. Tuh kelihatan enggak? Ihik, ihik. Iya nge-spill buat baju sama buku. Nge-spill buku jeng buat baju. Tapi nggak ada yang komen gitu. Ayo pas rek ngajar meni banyak yang komen. Ini buku OSN ada di nomor 37 sampai 39 bunda-bunda yang SMP yang nanya buku Olimpiade. Di 37 sampai 39 bunda-bunda, 37 sampai 39. Ayo kita mau belajar ini ya. Buku OSN. Kalau yang SD di nomor 55. SD nomor 55. Di scroll aja bunda-bunda cantik yang cakep. Nggak yang komen ayahnya, bundanya, anaknya aku nggak tahu nih. Ini rumus pentingnya. Nih si tabel keramat diliatin dulu. Nggak kelihatan jelas. Live ulang. Tetep dah gini. Gimana Dari tadi juga gini dari siang ini teh. Coba ada yang ngerti live nggak sih? Ada yang ngerti nge-live nggak? Kenapa ini kayak gini? Aku bingung. Aku sudah. Nggak kelihatan gimana atuh?
Gimana ya? Hmm, kenapa kayak gini ya? Aku ajak orang dulu gitu? Nggak kelihatan ini? Masa nggak kelihatan sih? Tuh, masa nggak kelihatan? Ini kelihatan nih. Matiin multigunanya. Yang mana sayang? Matiin multigunanya. Di mana? Di mana? Tolong, tolong help, help. Yang ngerti nge-live TikTok coba kasih info dong ini kenapa layarnya kayak begini. Aduh, aku pengen nangis dari tadi siang kayak gini terus, sayang. Matiin multi. Di mana sayang multinya di mana? Klik-klik yang mana nih? Klik-klik. Klik-klik yang mana nih? Go live together-nya dimatiin. Go live together-nya dimatiin. Bentar. Go live together-nya dimatiin. Di bagian belah mana? Aduh, gimana gaptek, ay. Sebentar, sebentar. Nyari-nyarinya di mana? Nyari itunya tombolnya di mana? Nyari tombolnya di mana? Apa ini dimatiin? Coba aku cobain dimatiin ya ini ya live shopping rankingnya. Go live. Jadi matiin. Iya, tombolnya di mana sayang? Di bawah. Di bawah yang mana sayang? Aduh, maaf ya. Aduh, udah gimana atuh teh? Aku teh mama gaptek atuh ya. Sebentar sayang. Di bawah tuh ada tulisan host, guest, shop, interact, interact gitu. Interact. Apa sih yang mana nih? Ah, bingung dah. Sabar ya, lagi mencari tombol ini. Go live-nya di mana, say? Go live together-nya di mana? Ih, pengen nangis. Aku pengen nangis. Aku pengen nangis nih. Karena aku bingung gimana. Aku sabar. Yang pink biru samping komentar. Yang pink biru samping. Adanya host sama guys sayang. Oh, host live with other itu. Terus gimana? Sabar ya. Hah? Dimatiin semua. Coba-coba. Aku matiin semua aja kali ya. Hah? Gimana? Matiin semua aja ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Udah ada, udah dimatiin. Udah aku matiin, say-sayku gimana ih? Aduh, gaptek nih ah. Host alive with others. Udah ada, udah aku klik ya. Allow request from friend-nya udah aku matiin. Allow suggest request-nya udah aku matiin. Allow invite-nya udah aku matiin. Pokoknya semua aku matiin tuh. Tapi tidak ada perubahan ini. Kenapa ya? Udah dimatiin live-nya, udah. Tadi siang juga gitu, aku matiin. Yaudah aku matiin lagi ya. Lihat di YouTube. Atau kan mau nge-live-nya sekarang. Kalau ngeliat di YouTube bingung udah lama lagi gitu loh. Ini gas plusnya merenan ya. Bentar-bentar. Switch to front. Ini apa nih? Oh ini meren. Bentar-bentar. Ini malah lebih parah. Bentar, bentar. Kenapa layoutnya gini? Nah, hore. Akhirnya. Ayo sorak-sorai adik-adik, ye. Kan lagi coba-coba. Aduh, ampun dah ini ya ampun. Astaga. Udah pengen nangis dari tadi siang begini. Oh, ternyata dari situ. Astaga. Aduh, sabar ya, say. Aduh, aku kan gaptek. Aku nggak ngerti kenapa bisa jadi kayak gitu. Soalnya nggak mencet-mencet apa-apa. Oh, ini fix layoutnya dimatiin. Oh, ale. Dasar ya. Ah, dong. Ayo tiup lilin yuk. Happy birthday. Rasa apa tuh kalau lagi bisulan itu pecah gitu bisulnya. Aduh, dari tadi siang aku nyari-nyari kayak gitu. Iya, MTK kelas 9, saya. Ah. Udah yuk ah, kita belajar.
Mana nih seorang yang mau belajar? Aduh, akhirnya katanya. Akhirnya. Mau belajar ini, Say? Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Lap sedikit kena debu. Oke, siap laksanakan. Ntar ya. Ntar cari lapnya dulu gitu. Sabar, Say. Udah jernih adik-adikku tercinta. Aduh, gimana ini dasar ya? Dari tadi siang aku teh kayak gitu sampai kesel sendiri gitu loh. Ini live-nya aku teh kenapa? Kirain bakal hilang malam-malam, atau gitu juga. Oh ternyata, oh ternyata. Ini rumus-rumus yang pentingnya ya. Ini kalau kamu ngegambar grafik harus hafal rumus ini nih. Oke? Kita ke soal aja ya. Kita ke soal. Soal dulu deh aku jelasin dulu ya. Misalnya ada soalnya. Ini aku mau jelasin rumus dulu ya. Mau jelasin rumus dulu. Kelas 9 Say. 9 lagi belajar fungsi kuadrat. 9 sama SMA juga lagi belajar ini. Belajar materi ini, fungsi kuadrat ini diulang di kelas 10. Kelas 9 dan ke 10 dan 10. Nah. Oke, aku jelasin dulu rumusnya aja ya, biar kalian paham. Oke. Misalnya ada persamaan fungsi, misalnya kayak gini ya. Misalnya kayak begini. Bentar, salah. Salah soal. Iya ini buat SMP sayang-sayangku, astaga. Boleh lah, boleh gabung. Mana nih suaranya yang mau belajar? Aduh, yang setia menemani dari awal gitu ya. Dari tadi kita, aduh, sampai gregetan gitu ya. Oke, ini langkah pertama ya. Langkah pertama. Ini tuh sebetulnya langkah untuk menggambar grafik ya. Nih, sembari aku ngejelasin nanti kita gambar gitu ya. Nih, kalau misalnya di soal ditanya gitu ya. Ini kan ada persamaan fungsi kuadrat. Ya, persamaan fungsi kuadrat itu apa sih? Jadi maksudnya ada x-nya itu ada yang kuadratnya gitu ya. Jadi ada x-nya ada pangkat 2-nya gitu kan. Sama kayak persamaan kuadrat mirip ya. Oke, bentuknya pasti ada x kuadrat, ada x, ada angka doang gitu nih ngikutin ya. Nah, misalnya ditanya titik potong dengan sumbu x gitu. Carilah titik potong grafik ini gitu ya. Titik potong grafik ini gitu ya. Grafik dengan sumbu X gitu. Nah, gimana nih cara carinya gitu loh. Ya cara ngegambarnya kamu kerjain ini semua sayang, atau sabar, astaga, cara gambar. Kerjain ini sayang ini. Langkah untuk menggambar grafik ini harus hafal, ya. Ini semua langkahnya dikerjain nanti, baru digambar gitu loh. Oke, langkah pertama, kita cari titik potong dengan sumbu X ya. Ini syaratnya sayang kalau cari titik potong dengan sumbu X, cari Y-nya adalah 0 ya. Jadi ini tuh udah rumus nih. Ya. Jadi untuk mencari titik potong dengan grafik sumbu X itu rumusnya Y-nya harus 0 gitu loh. Ya, Y-nya harus 0 nih. Nanti kita substitusi ya. Jadi disubstitusi nilainya nih. Karena kita mau cari titik potong. Namanya titik kan harus ada titik nih. Misalnya titik kan. Titik di koordinat itu kan pasti ada X, ada Y gitu kan. Ada 2 titik ya. Nah ini Y-nya udah tahu nih 0 nih pasti. X-nya yang kita cari ya. Ini kita substitusi aja. Jadi 0 sama dengan, masukin ya. Y-nya diganti 0 nih. X kuadrat tambah 4X min 5. Ayo siapa yang bisa faktorin ini? Siapa yang bisa memfaktorkan? Turunan udah ada sayang di YouTube. Turunan. Udah ada di YouTube. Ayo belajar pemfaktoran ya. Ambil aja.
Ayo kita belajar pemfaktoran. Siapa yang belum bisa? Ngacung. Itu nanti kan hasilnya harus ada dua gitu loh. Misalnya X apa gitu. Nah, nyari angka di sini gimana? Aduh, macet di sini. Kalau kalian macet di situ harus belajar aljabar lagi nih, yang pemfaktoran ya. Atau kemarin persamaan kuadrat nih. Bab sebelumnya itu belajar persamaan kuadrat kan. Yuk kita cari. Apa ya di jumlah hasilnya 4. Tetapi kalau dikali hasilnya negatif 5. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apanya dong? Apanya dong? Fokusnya ke kali. Ah, kalian mah nyari angkanya yang jumlah lagi. Nanti gede. Banyak ke kali yuk. Kali perkalian 5 apa aja sih? Perkalian 5 kayaknya cuma 1/5 ya. Betul nggak? Nah, tinggal tandanya siapa nih yang minus gitu. Biar hasilnya plus 4. Siapa yang minus ya? Siapa yang minus? Siapa yang minus? Siapa yang minus? Ini aku lagi ajarin rumus-rumusnya dipakai cara pakainya gimana gitu ya. Cara pakainya. Nanti kalau udah ketemu semua titiknya ini bisa digambar ya. Bisa digambar di grafik. Iya, yang minus yang tentu aja yang lebih kecil angkanya karena ini positif ya. Di jumlah hasilnya positif berarti kamu pilih yang minus yang angkanya lebih kecil. Udah tinggal dimasukin angkanya di sini. -1 = 5. Oke. Udah paham belum sampai sini? Siapa yang masih pusing? Aduh, pusing kenapa sih? Kamu mah jodohnya matematika aja, semua dibikin pusing ya. Gara-gara jodohnya matematika udahlah, aku mah pusing aja. Siapa tuh yang kayak gitu? Udah kita cari pembuat nolnya ya. Kan kemarin belajar persamaan kuadrat dong. Kalau misalnya ini hasilnya 0, dibuat pembuat nolnya ya. Jadi dibikin nih X-1 adalah 0. Atau X plus 5 adalah 0. Ya, sebelumnya belajar persamaan kuadrat tuh ada fungsinya ya. Ada fungsinya nih, nanti lanjut ke fungsi kuadrat tuh nyambung sama persamaan kuadrat. Udah deh, kita cari nilai X-nya berapa nih? Pindah ruas ya. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah, nge-zoom in, zoom out nih. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Sebentar. Harus diambil, cari fokus. Ini si layar TikTok, si kameranya tidak mau. Pengen zoom in, zoom out aja nih. Gimana nih caranya? Harus memberikan objek, satu objek. Berapakah nilai X-nya? Ini tinggal pindah ruas aja ya. Jadi -1-nya pindah ke kanan nih. Kalau negatif jadinya positif ya. Gitu doang kok. Ini plus jadi negatif. Gitu loh. Oke. Sampai sini siapa yang belum paham? Belum pahamnya di bagian belah mana saya-saiku? Kamu macet di sininya. Harus belajar pemfaktoran atuh. Kalau macet di sini belajar pemfaktoran dulu ya saya-saiku. Kamu judulnya belajar faktorisasi aljabar. Nah ini pelajarannya. Kalau macetnya di sini ya. Ini kemarin baru belajar nih kalau kelas 9 mah. Masa sih lupa? Udah ini udah dapet titiknya ya. Dapat titik X-nya nih 1, Y-nya diisi 0 nih. 1,0. Satu lagi -5,0. Nah, jadi udah ketemu ini adalah titik potong dengan sumbu X. Tipot dengan sumbu X. Rebes. Aduh mau pipis dulu, bohong kamu Pasti kamu mau nge-scroll TikTok. Ketawa dulu, aduh, nanti bisa nular ketawanya. Tadi udah ketawa di awal. Udah ya, udah paham belum sampai sini? Nah ini kalau ditanyanya, jadi kalau di soal ditanya misalnya ada grafik gitu ya, carilah titik potong dengan sumbu X gitu ya. Nah kamu cara kerjanya kayak gini ya, jadi Y-nya diganti angka 0. Lalu kamu cari gimana caranya cari nilai X-nya gitu loh. Kalau X-nya udah ketemu ya tinggal dimasukin lagi. Ya kan nyari titik. Titik itu kan dalam X, Y kan bentuknya. Ya. Gitu. Paham nggak? Ayo, ini baru baru rumus pertama nih. Mana kertasnya? Kenapa penuh? Sebentar.
Sebentar. Aduh, ketawa saya dijadiin ringtone aja tuh, kamu beli ketagihan sama ketawa saya. Nggak lucu lah tuh, nggak lucu lah Bernard nak. Bernardusnya ngelucu dulu baru saya bisa ketawa. Yang SD Senin Bun, siaran ulangnya udah ada di YouTube. Siaran ulangnya yang kemarin udah ada di YouTube, udah ada di YouTube. Ayo, ini rumus pertama ya. Jadi kalau misalnya nyari titik potong dengan sub X, begitu caranya ya. Ada yang mau ditanyain nggak adik-adikku tercinta? Ada yang masih kurang paham pemfaktoran? Coba belajar dulu yuk sekali yuk. Siapa yang belum paham pemfaktoran? Bentar aku nyari dulu soalnya. Misalnya soalnya seperti ini. Menurut kalian berapakah hasil pemfaktorannya? Ayo. Sok latihan atuh nih yang belum bisa macet di sini kayaknya nih. Pada diem adem ayem nih kayaknya pada bingung. Kalau aku di depan pasti ketawa terus. Oh iya sudah pasti ya. Udah nanti aku buka ini aja deh. Aku ganti apa profesi aja ya. Aku pakai apa ganti profesi aja ya. Jadi apa itu? Jadi stand komedi gitu ya. Nyanyiin Tante Lala gitu gimana? Ayo siapa yang belum bisa pemfaktoran seperti ini ngacung dulu sini lancarin dulu. Kalian bengong-bengong kayaknya macet di sini deh. Ya kalau kalian macet di sini ya nggak bisa ngerjain apa-apa saya-saiku. Atau gimana gitu rumusnya tahu nih ya nol macet di sini nggak bisa nyarinya ya gimana? Atau bingung dah. Yuk kita latihan. Cari di jumlah berapa? Di jumlah min 3 ya inget ya. Di jumlah itu angka di depan X-nya ya. Jangan kebalik. Jadi soalnya nanti bisa aja nih soalnya kayak gini misalnya nih. Dibulak-balik kayak gini nih. Nah kamu jangan kejebak ya. Kalau soalnya kayak gini dibenerin dulu urutannya ya. Jadi X kuadrat dulu, baru X, baru angka gitu ya. Jangan kamu masukin, oh di jumlah min 10 gitu. Jangan, jangan. Di jumlah itu harus angka di depan X-nya. Oke, dikali min 10. Oke, yuk kita cari. Fokusnya ke kali ya, fokusnya ke kali nih. Perkalian 10 apa aja sih? Perkalian 10 apa aja sih? Kamu bikin tabel aja nggak apa-apa kayak anak SD. Dan namanya juga belajar kan ya. Buka les, buka dong sayang. Buka, buka. Buka baju mah enggak gitu kan. Buka sayang. Saya bisa ke apa berpergian bertemu kalian di seluruh Indonesia gitu. Bisa bimbel saya online. Banyak guru-gurunya juga. Ya nih 1 sama 10 terus apa lagi? 2 sama 5. Tinggal klik link di bio aja cantik kalau nanya-nanya bimbel. Klik link di bio, pilih bimbel lo gosh. Nanti scroll paling bawah ada nomor WA ya. Ini nomor perkalian 10 nggak ada lagi kan? Ada lagi nggak menurut kalian? Nggak ada kan cuma 2 ini kan? Nah kira-kira pasangan ini nih mana yang mungkin kalau di salah satu kurang ya, salah satu minus ya berarti ya. Soalnya ini jawabannya 3 gitu kan. Di jumlahnya 3 nih. Nah kalau misalnya kamu angkanya masukin 1 sama 10 nih, mungkin nggak hasilnya 3 gitu kan? Kayaknya nggak mungkin kan? Betul nggak? Misalnya kamu masukin 1 sama 10 nih. Apakah mungkin di jumlah min 3, misalnya yang minus ini nih. Nggak mungkin kan? Mau minus yang ini juga, mini plus gitu misalnya. Nggak mungkin kan? Iya berarti 2 sama 5 gitu loh. Tinggal siapa yang minusnya? 2 atau 5-nya? 2 atau 5-nya yang minus? 2 atau 5-nya yang minus? Jadi pemain telenovela, waduh. Nanti jadi Marimar deh. Nama aku udah Mar gitu kan, Marimar. Marimar, Maria Mercedes kan dulu kan. SD Senin, SD Senin bunda-bundaku tercinta. Kalau mau nonton secara ulangnya di YouTube, Bunda cari playlistnya yang live ulang SD gitu, Bun. Banyak, Bun. Siapa yang minus? Ayo, siapa nih yang nggak bisa? Coba komen dulu. Ikutan jawab, kalian tuh jangan ngeliatin wae. Ngeliatin tangan saya gitu. Ngapain ngeliatin tangan saya? Yang minus siapa? Iya, ini tuh yang gede. Kan hasilnya minus. Ya, kalau yang minus ya, kalau hasilnya di jumlahnya minus, yang minusnya yang gede angkanya gitu loh. Ya, kalau positif berarti minusnya yang kecil gitu loh. Bisa nggak? Udah, tinggal dimasukin ke sini angkanya nih. Gitu ya. Nanti cara cari pembuat nolnya berarti tinggal dibikin nih X plus 2 adalah 0. Berarti X-nya adalah min 2. Lalu X min 5 adalah 0. Berarti X-nya adalah 5. Begitu ya.
Bisa sampai sini. Ini kalau nanti kamu ketemu soal titik potong dengan sumbu X ya, ingetin ya. Titik potong dengan sumbu ini udah dibikinin rumus lengkapnya nih. Titik potong dengan sumbu X Y-nya 0. Yuk kita ke rumus kedua ya. Waduh ini gimana nih kalau ditanyanya cari titik potong dengan sumbu Y. Naon sih, cenah. Ngapain sih belajar kayak gini? Nggak tahu lah. Tanya aja itu yang bikin kurikulum gitu kan. Kenapa di mana-mana ada matematika gitu? Dengan sumbu Y. Oke, yang kedua ya. Ini penggunaan rumus yang kedua nih gimana nih? Soalnya masih sama ya. Soalnya masih sama kayak yang tadi. Ini grafiknya ya. Ceritanya ini fungsi kuadrat ini nih. Soalnya ini gitu. Ditanyanya titik potong dengan sumbu Y. Nah, berarti ingetin ya. Kalau dengan sumbu Y, rumusnya apa? X-nya 0. X-nya yang 0 adik-adik. Gitu ya. X-nya nih yang 0. Ngeblur, oh ya lupa. Mana ya tadi sih fokusnya? Harus ada objek soalnya nih. Kameranya nggak fokus, salah fokus dia. Salfok. Salfok. Udah nggak ini? Hai Ta, malam ngeblur. Pusing, aduh pusing kenapa say-sayku? Aduh. Aduh, yang pusing kenapa? Yang pusing faktorisasi aljabar kamu latihan lagi ya say-sayku. Ini gampang kok ya, cuma kamu harus cari-cari ininya ya. Ah, nggak susah, masa pusing sih. Rame itu kayak main tebak-tebakan gitu kan. Kayak main tebak-tebakan berhadiah kita. Udah yuk lanjut ke rumus kedua ya. Nyari titik potong dengan sumbu Y. Nih, rumusnya X adalah 0 ya. Tinggal kamu masukin aja nih nilai X ini ke soal ya. Bentar. Kameranya kayak ngebug. Oh, sorry, bentar. Ada yang salah. Kenapa kameranya? Harus agak didongakin ke atas gitu sih kameranya nggak bisa lurus ya. Maaf ya. Udah gaptek cina si ibu teh lah. Kamera anak itu deh cuma kumaha teh. Gak apa-apa lah ya. Masih berusaha nih mengajari kalian biar bisa matematika. Masih ini nggak? Masih ngeblur nggak? Bentar. Kudu agak dinaikin gitu. Kudu didongakeun. Bentar ya. Ikat nggak tahu kenapa sih kameranya musuhan gitu. Amun teu wifi kameranya ampun. Udah masih ngeblur. Kayaknya kalau aku nulis deh dia ngeblur ya. Oke, ini tinggal dimasukin aja ya adik-adikku. X-nya adalah 0. Kamu substitusi aja nih ke soal. Jadi X-nya diganti 0 nih. 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 gitu ya. Dikurang 5. Menurut kalian berapa nih hasilnya? Berapakah hasilnya? Udah sayang, udah dielap. Apa dia pengen dielus-elus gitu kameranya? Udah diinin kok. Udah ada ditinggiin gini tah. Gini ya, baru bisa kayaknya. Ayo bisa nggak ngitungnya? Itu udah aku tulisin tuh angkanya. Masa nyari Y-nya nggak bisa sih? Masa cari Y-nya nggak bisa sih? Bisa nggak? Bisa nggak? Ya ini tinggal dihitung aja 0 di kuadrat berapa sih? Ya 0 gitu kan. 4 kali 0, 0 juga kan. 0 ditambah 0 dikurang 5. Berarti hasilnya min 5 ya. Udah dapat kita jawabannya. 0 sama min 5 nih titiknya. Jadi titik potong dengan ini, grafik ini tuh jawabannya adalah 0, min 5. Gitu loh. Bisa nggak? Min 5. Iya benar. Bisa paham sampai sini? Coba aku kasih contoh lain ya, soal lain ya. Oke, kita ulang dulu yang ini sama yang ini ya. Setuju atau mau maju ke rumus berikutnya? Wih, rumus berikutnya gitu kan. Kita ulang dulu nomor 1 sama 2, setuju tidak? Pakai soal yang lain maksud aku ya. Biar kalian paham dulu gitu. Aku teh ngomongin apa dari tadi asal ngomong sendiri nih. Nggak ada apa sih? Nggak ada teman bicara. Kalian kan komen gitu, nggak ada yang ngomongnya gitu kan. Jadi kayak rasa ngomong sendiri, bener nggak?
Soalnya kalian kan pada komen. Ulang dulu aja ya. Kita ulang dulu biar kalian pada paham dulu ya. Setuju, setuju, setuju? Maju, maju, maju. Maju jalan. Maju ke mana atuh? Bentar, lagi mikir nih angkanya. Oke, ini soalnya ya. Misalnya mau nyari tipot nih, titik potong. Aku singkat aja ya. Tipot nih, ini rumusnya nanti kita pakai yang ini ya, rumus 1 dan 2. Kita cari tipot dengan sumbu X ya. Aku singkat-singkat aja ya, biar cepat. Yang kedua, cari tipot dengan sumbu Y. Oke, rumusnya dulu yuk. Kalau titik potong dengan sumbu X, tadi rumusnya apa? Cari sumbu X. Cari sumbu X. Ya sabar yang mau lanjut, sabar ya. Soalnya kan yang nerima pembelajarannya nggak kamu doang gitu, yang cepet. Yang cepet bersyukur ya, yang lambat kasihan gitu kan. Masih loading 1 sampai 5 gitu ya. Kamu nggak kemana gitu misalnya. Ya sabar ya sayang-sayangku. Diulang dulu ya. Ini dilihat rumusnya sayang, kalau tipot dengan sumbu X berarti kita masukin Y-nya adalah 0 ya. Nah ini syaratnya ini nih. Ini syarat udah rumus gitu. Dari mana sih dapat Y sama dengan A? Udah rumus say. Jadi jangan nanya aku dari mana gitu. Aku juga nggak tahu ya. Udah dari sononya. Ya. Kalau nyari titik potong dengan sumbu X, kamu masukin Y-nya 0 ya. Ya tinggal dimasukin aja ke soal nih. Y-nya diganti 0. 0 adalah X kuadrat ditambah 3X dikurang 4. Iya, ini kembali lagi ke pemfaktoran kayak tadi ya. Waduh, gitu kan. Kita faktorin yuk. Ditambah hasilnya 3 dikali hasilnya min 4. Waduh, apa ya? Menurut kalian apa nih? Dapat nggak jawabannya? Menurut kalian berapa jawabannya? Berapa jawabannya? Mana atuh? Kita kasih objeknya si ini aja, cutter. Si cutter ini, si cutter. Biar diem. Berapakah jawabannya? Berapakah jawabannya? Coba pada bisa nggak? Aku pengen tahu nih. Yang nanya fungsi linear gambarnya gimana? Kemarin udah aku upload sayang. Kamu belajar deh. Kemarin judulnya persamaan garis lurus udah ada di YouTube sayang. Linknya di bio. Ya fokusnya ke kali ya. Fokusnya ke kali nih. Perkalian 4 apa aja sih? Ayo perkalian 4 apa aja? 1 sama 4 terus apa lagi? 2 sama 2 apa lagi? Udah ya itu doang kan? 1 sama 4, 2 sama 2. Masih ngeblur-ngeblur gitu kameranya? Asa udah enggak ah? Ya udahlah, emang kameranya pengen joget. Kameranya pengen joget, atau saya pegal kemudian dia tadi muai. Yuk pilih. Aduh, mana nih kira-kira yang mungkin hasilnya 3W gitu kan? 2 sama 2 mungkin nggak? Nggak mungkin ya. 2 sama 2 nggak mungkin ya. Kalau minus dua-duanya, kalau minus salah satu 0 ya kayaknya. Berarti 1 sama 4. Siapa yang minus ya? Tadi aku udah bilang ya, kalau hasil penjumlahannya positif, berarti yang minus itu angkanya yang kecil gitu loh. 1 sama 4, angka yang kecil mana? 1 ya, satunya minus. Ngelek. Ngelek ini teh. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa hari ini tidak bersahabat ini ya? Coba yang nge-like komen dulu yang nge-like. Kudu di dasar si Wita tuh balik. Enggak katanya tuh enggak tuh saya yang nge-like siapa tuh? Aduh aku udah kaget nih. Ini kalau udah dapet jawabannya kita bikin di sini ya, X gitu. Kalau kalian mau bisa matematika harus ikutan ngotet, harus ikutan belajar, sayang kamu nyatet juga di rumah gitu loh. Jangan nonton bae. Jangan nonton bae ya. Ya ini masukin aja saya angkanya ya.
Min 1 sama 4. Yang tadi angka yang kita dapat yang udah difaktorin dimasukin gitu loh. Udah paham belum sampai situ? Ya, kalau udah dapet, ini harus dibikin pembuat nolnya ya. Jadi X min 1 sama dengan 0 dibuat gitu loh. X min 1 sama dengan 0, X plus 4 sama dengan 0. Nah, berarti nilai X-nya berapa nih? Coba kalian yang jawab ya. SPADV ada sayang yang tahun lalu tapi. Lancar Cina. Ya udah nggak apa-apa, komen aja kalau nge-lag barangkali aja kan wifi saya gitu kan. Udah deg-degan gitu. Udah tadi tampilan live-nya udah aneh gitu kan. Kameranya ngeblur-ngeblur. Aduh tambahan dari wifi gitu. Aduh live saya ya. Ini tidak didukung hari ini kayaknya. Tidak didukung ini sama si X-nya berapa say? Bisa ya tinggal pindah ruas aja kalau biar cara gampangnya ini kebalikannya aja ya. Kalau min 1 berarti jadi plus 1 gitu. Satu lagi plus jadi min ya. Oke? Sampai situ mengerti. Ya udah ini tinggal dibikin aja titiknya. Jadi X-nya 1 gitu ya. Y-nya 0 kan tadi kita substitusi. Satu lagi min 4 sama 0 juga gitu. Udah ini jawabannya ya. Cari titik potong dengan sumbu X itu berarti ini jawabannya. Ini sudah jawabannya ya. Wifi-nya pusing. Bisa jadi. Ayo kita lanjut ke rumus kedua ya. Cari titik potong dengan sumbu Y. Apa syaratnya? X-nya harus 0. Oh oke, siap laksanakan. X-nya 0, say. Gampang kalau X-nya 0. Coba kalian cari Y-nya yuk. Jika X-nya 0, Y-nya berapa? Ayo. Substitusi ya. X-nya jawabannya X-nya. X-nya diganti 0 nih. Ayo bisa nggak ngitungnya? Berapakah nilai Y? Dedet. Berapakah nilai Y? Berapakah nilai Y? Terelie Fani. Aduh si Bunda Eni ikutan belajar materi SMP. Bunda Eni. Bunda Eni. Indramayu selalu hadir ini. Coba yang lain dari kota mana ini komen dulu gitu ya. Biar hafal. Biar saya hafal kalian dari kota mana saja. Iya, ini kalau misalnya 0, kamu nggak usah. Sebenarnya cara gampangnya gini ya, kalau X-nya 0, tutup aja nih. X-nya udah pasti hilang kan? Ya, kalau X-nya 0 udah pasti hilang nih. Kamu lihat aja angka di belakangnya gitu. Itu udah pasti jawabannya. Ya, nggak usah repot-repot ngitung gitu ya. Sebenarnya nggak usah pakai gini-gini bisa. Langsungnya tutup nih. Karena X-nya 0 udah pasti hilang gitu si huruf X-nya ya. Iya, Y-nya 4 udah. Ini ketemu titik ya. X-nya 0, min 4 gitu loh. Titik itu kan ada X, ada Y kan gitu kan. Titik itu dalam X dan Y. Bisa ya? Bisa ya. Masa sih nggak bisa? Aduh cuma gini doang. Apa sih susahnya? Kenapa susahnya? Lanjut kita ke rumus ketiga. Rumus ketiga. Nah rumus ketiga kalau ditanyanya sumbu simetri. Sumbu simetri ya. Misalnya di soalnya nanya sumbu simetri grafik ini apa nih? Ya ini kan soal awal ya, tadi soal awalnya nih. Sumbu simetrinya ini nih. Nyari sumbu simetri ini apa gitu ya? Sumbu simetri dari fungsi kuadrat itu. Nah, gitu. Apa nih? Yuk kita lihat rumusnya. Rumusnya hafalin ya. X adalah min B per 2A. X adalah min B per 2A. Bentar. ABC-nya apa? AB-nya apa nih? AB-nya. AB-nya apa nih gitu ya? Yang kamu lihat nih fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C gitu kan? Bisa lihatnya nggak? Ini aku tulis dulu rumusnya nih. AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini soal di atasnya aku tulis ya. Kita mau cari sumbu simetri dari soal ini. Nah, menurut kalian A-nya berapa, B-nya berapa? Bisa lihatnya nggak? Menurut kalian A-nya berapa, B-nya berapa? Coba bisa ngelihatnya nggak? Ada mangga, aduh mangga. Jangan Bunda ini nggak ngerepotin. Aduh bunda-bunda. Wah Jepara, Banten, wah banyak banget. Bandung sekota Bandung mah. SPDV ada sayang, tapi tahun lalu sayang SPDV. Ada judulnya SPDV. Jakarta, wes Bandung, Bekasi,
Rangkas Bitung teh di mana? Kalimantan bukan? Wah, Batam deket Singapura dong, enak bisa langsung ke Singapura. Siapa Kingsley? Siapa Kingsley mah di dia atuh. Buka les-lesan buka dong sayang, menit les-lesan jika main-mainan kita. Buka les-lesan. Jadi kita ngajar ajar-ajaran gitu. Buka sayang, tinggal klik link di bio aja, masuk ke Bimbel Logos. Ada link itu di atas tanya jawab di bio saya di atas gitu kan. Diklik cari Bimbel Logos, nanti scroll paling bawah ada nomor WA. Atau boleh DM aja ke IG dulu nanti di apa? Sama admin diarahin gitu, dikasih nomor WA. Bisi nggak ngerti, klik-klik di bio. Oh, Banten, Rangkas Bitung teh. Aduh, maaf ya. Memang geografi saya jelek sih. Ini nih nyari nilai A-nya bisa nggak adik-adikku tercinta? Nyari nilai A sama B-nya bisa nggak? Bisa nggak? Itu A itu nih. Lihat ini rumusnya ya. A itu adalah angka di depan X kuadrat. Oke, X kuadrat ini depan angkanya. Oh, kan nggak ada angka apa-apa ini. Emang matematika itu sukanya main sembunyi-sembunyi angka ya. Sebetulnya ada angkanya di depan sini tuh. Angka berapa coba? Ini ada angkanya saya, angka 1 ya. Angka 1 ya. Kalau misalnya nggak ada angkanya, kamu tambahin angka 1. Itu sama aja. 1x kuadrat itu sama dengan x kuadrat ya. 1x kuadrat itu sama dengan x kuadrat gitu loh. Ya, jadi nilai A-nya berapa? 1. B-nya berapa B-nya? B-nya itu adalah angka di depan X ya. Angka di depan X. Apa nih angkanya? 4. Ya. Oke, paham? Ini kalau udah ketemu kayak gini, tinggal dimasukin aja ke sini. Set, gitu ya. B-nya masukin nih. B-nya 4 dibagi 2 kali 1. Berapakah hasilnya? Coba hitung. Tah Muhammad tuh nanya si Ungut dari tadi. Sok atuh PDKT. Canda. Boleh dibuka biro jodoh. Biro jodoh siapa yang jomblo di sini? Coba. Komen yang jomblo siapa? Tak jodohin gitu di sini. Berapa nih jawabannya? Min 4 dibagi 2 kali 1. Kamu kerjain kalinya dulu nih. 2 kali 1 berapa ya? 2 kan? Min 4 dibagi 2 berapa? Min 4 bagi 2. Min 2. Ini udah jawabannya. Ini adalah sumbu simetri. Sumbu simetri gitu loh. Ya aku lupa ini. Ada rumus terakhir. Titik puncak. Bentar ya, tulis dulu rumusnya. Ini ada yang kurang rumusnya. Min D per 4A. Oke, paham sampai sini gampang kan? Bisa lah ya. Masa sih nggak bisa? Siapa yang belum bisa? Yang nomor 3 rumusnya, penggunaan rumusnya? Aduh, di sekolah ngangong-ngangong. Aduh, di sekolah mungkin kamu ngobrol, say. atau ketemu si dia gitu kan, jadinya senyum-senyum sendiri gitu, matematikanya boro-boro masuk ke otak kita. Aduh, mungkin di sekolah kamu lagi ketemu si doi kan. Kalau SMP kan lagi ketemu si doi nih. Nomor 4, rumus mencari nilai maksimum, minimum, sama nilai. Ini namanya banyak ya, nilai maksimum, minimum, optimum, banyak namanya gitu pokoknya. Pokoknya mencari nilai-nilai gitu ya, ini nama lainnya ya. Pokoknya kalau di soal ditanya nilai maksimum, nilai minimum, nilai optimum, nilai ekstrim gitu ya, pokoknya gitu, pokoknya nyari nilai begini ya. Kalimatnya seperti ini berarti dia cari ini nih. Cari nilai Y ya. Y, rumusnya adalah min D per 4A. Apaan lagi nih? Optimus. Atau jadi transformer kita. Ya nggak apa-apa, saya berteman online di sini. Ini rumusnya ya, pokoknya kalau nyari nilai maksimum, minimum, optimum, ekstrim gitu kan. Nanti kita mau ke contoh soalnya nih di buku gitu kan. Jadi kalian harus paham dulu nih. Waduh, kalau ininya kagak ngerti ya susah. Oke, D. Ini D itu namanya diskriminan ya. Ini diturunin lagi rumusnya tuh. D itu adalah B kuadrat min 4AC. Jadi ini harus dikurung ini. B kuadrat min 4AC per 4A.
Udah kan tadi kita udah ketemu AB-nya tuh. Nilai AB-nya udah ada ya di atas ya. Oh tinggal C-nya nih. C-nya berapa nih adik-adikku? C-nya berapa ya berarti ya? A-nya kan 1, B-nya 4. C-nya berapa coba? Bisa lihatnya nggak? Kelihatan nggak sih tulisan aku yang bagus ini? Macam aduh dasar. Ya bentar lagi kita mau jadi Transformer ya. Kebanyakan nonton film kalian berarti. Ayo C-nya berapa nih? Bisa nentuin gak? Aduh, gimana nih? Ya ini lihat aja yang angka doang mana nih? C itu berarti yang nggak ada X-nya gitu kan? Berarti angka doang ya. C-nya min 5 ya. Minnya diikutin ya. Ya udah kalau misalnya udah ketemu ABC-nya gampang tinggal dimasukin ke rumus aja. Yuk kita masukin ke rumus. Min. B-nya berapa tadi? 4. 4 kuadrat gitu ya. Dikurang 4 dikali A. A-nya berapa? A-nya 1. C-nya berapa? C-nya min 5. Nah ini ngitung kayak gini nih biasanya suka masalah. 4 dikali A-nya ganti lagi A-nya 1. Ngitung kayak gini nih mulai nih. 4 kuadrat hitung yuk 4 kuadrat. 4 kuadrat minusnya tulis dulu ya. Kita kerjain dulu 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa ya? Aduh ngelihat aja pusing. Aduh kenapa ngelihat aja pusing? Jangan dilihat, saya harus dikerjain kalau matematika itu. Matematika itu harus dikerjain, kalau diliatin doang mah mumet betul. Karena kita nggak tahu apa yang dikerjain gitu kan. Ngeliatin doang orang nulis gitu kan. Apaan itu? Ya, dikerjain, ikut ngerjain di rumah gitu ya. Ikut nulis, ikut ngerjain gitu biar ngerti. Kalau liatin doang mah nggak bisa. 4 kuadrat berapa? 16. Ya bisa dikurang. Oke, kita kerjain dulu yang 4A kali C. Ini teh nyambung ya. Nih perkaliannya nyambung nih. Jadi harus dituntaskan dulu nih. 4 kali 1 kali min 5 berapa nih? Kita hitung dulu 4 dikali 1 dikali min 5. Nah berapa nih? 4 kali 1 4. 4 kali min 5? 4 dikali min 5? Minus 20. Ya oke, bisa? Dibagi 4. Paham nggak sampai sini? Ini minusnya yang sini ya. Minusnya yang ini nih, yang kurang ini nih, dikurang. Minus 20 itu kan hasil dari perkalian. Mana nih? Aku kasih pulpen spidol warna beda ya. Biar kalian bisa lihatnya. Nah, ini hasil yang minus 20-nya gitu loh. Bisa melihatnya tidak? Ya sayang, nanti di ini. Iya boleh nanti di SS. Boleh di SS. Nanti kan di akhir dikasih waktu. Buat nge-SS. Buat nge-SS. SS. Bisa ya? Yuk kita kerjain yang ini min sama min gitu ya. 16. Nah ini ada tanda 2 deketan ya. Berarti dijadiin tambah ya. Dibagi 4. Udah tinggal dihitung yuk. Minus 36 bagi 4 berapa, Say? 36 dibagi 4 minus 9. Udah deh. Itu cari nilai maksimum. Paham nggak sampai situ? Mana ini teh? Paham nggak sampai situ? Paham nggak nih? Paham enggak? Enggak paham. Aduh, makasih yang kasih stiker. Aku nggak lihat tadi, aku lagi ini. Lagi apa sih namanya? Lagi ngeliatin buku. Paham sampai situ? Siapa yang belum ngerti? Kalau yang belum ngerti ya latihan ya sayang. Kalau belum ngerti ya latihan. Ini rumus ke-6 ya. Rumus ke-6. Rumus ke-6 kalau nyari titik puncak nih. Kalau cari titik puncak ya tinggal sumbu simetri. Ini tuh rumusnya sumbu simetri ya. Tuh sama kan? Jadi rumus yang kita dapat di nomor 3 nih. Min 2 ya. Tinggal dimasukin aja nih. Min 2, koma gitu ya. Nah ini Y-nya itu adalah hasil dari nilai maksimum. Yang tadi kita dapat. Min 9. Nah gitu. Udah beres deh. Udah rebes gitu. Paham gak sampai situ? Siapa yang ngangong, 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 ngangong?
Ya nanti diupload sayang, ini judulnya fungsi kuadrat ya kalau nanti aku upload. Fungsi kuadrat. Ya kalau nyari titik puncak gak usah dihitung say, karena kan rumusnya nyambung sama ini ya. Oke, bisa? Bisa dong, masa nggak bisa? Ayo kita latihan. Nomor 2 dulu deh, nomor 2 dulu deh gitu ya, biar ini. Nomor 2 dulu kita latihan ya. Bentar, bukunya yang aku pakai belum aku sematin. Bukunya nomor 2. Ada yang bisa ngerjain? Coba di rumah ikut kerjain dong. Jangan liatin aja. Jangan ngeliatin tangan saya yang indah nian gini gitu. Kepedean katanya. Siapa yang ngeliatin tangan ibu? Cina. Kepedean si ibu mah cenanya. Oh, kejauhan kameranya. Oh iya, maaf. Maafkan nih, udah kelihatan sayang-sayangku. Coba. Kerjain soal nomor 2 ya, nomor 2. Nomor 2 dulu nih. Cara ngarahin kamera ke kertas. Aduh, nggak ada orat-oret. Pakai HP aja, say. Cara-cara di HP, we. Atuh cara-cara di HP. Jadi kenyang sama rumus-rumus. Aduh, di tangan saya ada rumus gitu. Nanti bikin apa tuh tato, bikin tato di tangan rumus matematika kayaknya ya. Bagus juga ya. Ini aku salin soalnya ya, biar terlihat lebih jelas gitu ke kalian ya. Y adalah 4x kuadrat ditambah 16x dikurang 20. Oke, ditanya sumbu simetri, say. Sumbu simetri. Ayo, menurut kalian pakai rumus yang mana ya? Ayo, coba cek dan recheck. Cek dan recheck dulu yuk. Pakai rumus yang keberapa ya? Ada makasih aku dikasih Rose. Dikasih Rose. Dan bagus nian. Ayo pakai rumus keberapa sayang-sayangku? Kelihatan enggak? Kalian pada ngerti enggak? Ini nih. Aduh, masa nggak kelihatan sih? Ini dia deketin ke kamera. Eta mah si Wita nyontek. Si Wita mah terbalik. Nyontek kamu mah. Ayo kita mau cari sumbu simetri pakai rumus keberapa ya? Kanyaman tas si Witanya lulus sekolahnya gara-gara nyontek di paha tah. Iya pakai rumus ketiga ya. Oke, kita tulis dulu rumusnya ya. Tulis dulu rumusnya. Min B per 2A. Oke, kita tentuin ABC-nya dulu yuk. Kita tentuin ABC-nya dulu yuk. Ayo, ABC-nya berapa nih adik-adikku tercinta? Noise. Bisa dong, masa nggak bisa sih? Bisa enggak? Enggak bisa. Bisa enggak? Usaha biar bisa. A-nya berapa nih? A-nya, ayo kita cari yuk. Ini terus lagi aja nih rumusnya nih. AX kuadrat gitu kan bentuk umumnya. Nah, bentuk umumnya itu kalau persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat tambah BX tambah C kan betul, 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 betul. Nah, kamu tentuin cari nilai A, B, sama C-nya gitu loh. A-nya berapa nih? Lihat angkanya atuh. A-nya berapa, say? 4. Betul? B-nya berapa? B-nya berapa? B-nya bisa lihatnya ya. B-nya di depan X ya. Angka di depan X nih. 16. C-nya itu yang nggak ada X-nya. Minus 20. Paham dulu sampai sini? Siapa yang belum ngerti? Cuma nentuin kayak gitu kok bingung sih. Aku bingung. Kalian bingung kenapa sih? Aduh, suka gregetan sendiri gitu ya. Kalau nggak bisa, teh kenapa sih pada nggak bisa? Bingung soalnya gampang banget. Udah tinggal kita masukin B-nya yuk. 16 dibagi 2 kali A. A-nya 4 kan? Berarti min 16 dibagi kali ya 8 ya. Berapa tuh? Min 2. Siapa yang benar jawabannya? Siapa yang benar? Benar nggak nih jawaban aku? Apa aku salah?
Apa aku salah? Apakah aku salah sayang-sayangku di sini? Oh, jangan bahasa Sunda, Cina tuh nggak paham. Disebut kicep-kicep. Iyalah dia nggak ngerti. Aduh, si Wita Sundana beneran Sunda. Bisa nggak? Aduh, gampang sekali ya. Jadi kalau ketemu soal kayak gitu jangan dilewat. Ah, kalian mah. Kenapa sih kalian teh kalau ketemu soal matematika teh dibilangnya susah-susah aja? Kenapa sih? Kenapa say? Kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Aplikasi apa tuh? Rumus yang tadi kita pelajari. Mana nih? Nomor 10 ya cantik yang cakep. Ini nomor 10 pakai rumus yang mana ya menurut kalian? Nomor 10 kira-kira pakai yang mana? Kamar selalu benar. Oh iya benar aku lupa ya. Kalau aku cewek ya, aku selalu benar. Ya ya benar lupa aku. Aku kan cewek jadi selalu benar ya. Mau salah juga pokoknya benar aja. Itulah kekuatan menjadi cewek ya. Kasihan yang jadi cowok. Pasti selalu disalahin. Pakai rumus keberapa ya? Cari apa nih? Sumbu X ya? Oh iya, pakai sumbu X berarti cari pakai rumus pertama ya. Bisa lihatnya? Waduh, pakai rumus pertama, gitu. Ayo kita kerjakan. Bisa nggak kalian tuh milih-milih rumusnya atau masih pada bingung sih di sini? Pada kemana ini? Pada talidur gitu? Ih, meninu komennya cuma 2-3 orang. Ini yang nonton ada berapa orang sih? Yang lain nyimak doang apa? Tim nyimak ini mah kayaknya. Aduh, tim nyimak nih yang lain. Atau males ngapa-ngapain gitu, mager ya. Guys, pokoknya mah nonton. Kalau yang nggak balas, nggak ada yang naon gitu ya. Sumbu X tadi apa sayang syaratnya? Titik potong dengan sumbu X apanya yang nol? Oh Y-nya ya. Y-nya 0 say. Y-nya 0 ya. Kan di sini nggak ada Y cuna. Ya ini kan ini tuh sama aja. Fx itu sama dengan Y ya. Ini tuh sama dengan Y sama aja. Kita tinggal masukin aja nih ya. Berarti dibikin persamaannya fx-nya diganti 0 nih. Nah, kayak gini gitu loh. Kelihatan, kelihatan? Kelihatan tidak kelihatan? Kak dari mana? Apa yang Kak dari mana sayang? Apaan Kak dari mana? Akun Leo lagi apa? Oh ya berapa nih? Ya, nanti aku gambar itu di terakhir ya. Ntar aku ulang tadi yang kita dapat itu kita gambar ya lupa. Grafik. Ini gimana caranya? Waduh gitu kan? Gimana nih caranya? Bisa dipindah ruas aja ya. Kita kan mau cari nilai X nih. Kita pindah ruas aja ya. Min 4 ini kita pindah ruas ya. Min pindah menjadi plus gitu loh. Ya. Udah gitu ini duanya pindah juga nih. Ya karena perkalian jadi akan 2x pangkat 2 ya. Berarti artinya kali. Kalau kali pindah luas menjadi bagi. 4 dibagi 2 berapa nih? Ya 2 juga. Betul nggak? Betul, 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 betul. Berapa nih nilai x-nya? Kalian pada tahu nggak nih? Jika x kuadrat adalah 2 maka x-nya berapa nih? Jika x kuadrat adalah 2 berapakah nilai x-nya? Berapakah nilai x-nya? Berapakah nilai x-nya? Ini jawabannya kayaknya ada 2 deh. Saya kalau kuadrat pindah ruas itu jadi akar ya. Kalian tahu nggak sih? Ya, tapi ini bisa hasilnya plus bisa minus ya. Aduh. Ini hasilnya x ada 2 ya. Bisa plus akar 2 atau bisa minus akar 2 ya. Gitu loh. Oke. Ini jawabannya ada 2 deh.
Jawabannya ada 2. Ini cari titik potong ya. Tadi kan titik potong tuh, kalau titik kan berarti X, Y ya. Angka 2,0, satu lagi min angka 2,0 gitu loh. Jangan kejebak, jawab D. Kalau D jadi salah, kan titik itu harus X sama Y ya. Kalau kamu jawabnya angka 2 sama min angka 2, ini X sama X atuh. Oh tidak bisa. X sama Y. Nih, lihatnya ke sini. Ini kan diisi sama X, ini Y. Kalau titik kan gitu. Kalau titik di koordinat ya. X dulu baru Y. Ya, jadi ini hasilnya adalah, yang mana nih jawabannya? Jawaban yang benar adalah, dedededededeng. Jawaban yang benar adalah yang A ya. Yang B ini salah. Yang B itu X-nya yang 0 gitu loh. Tadi kan syaratnya Y-nya 0. Syaratnya kan Y-nya yang 0, betul nggak? Ya kan? Betul kan? Udah ya, berarti jawabannya yang A ya, yang paling tepat. Begitu. Oke? Oke, aku bahas yang ngegambar grafik ya. Ini tinggal tadi kita mana sih ngerjain yang mana tadi? Kita mengerjakan yang mana nih? Kayak gitu ya adik-adikku tercinta. Terakhir ini ngegambar grafik aja ya. Tadi mana ya ininya? Sebentar, aku lupa Sebentar. Mana nih yang nanya grafik wae? Nanya grafik, gambar grafik gimana? Aduh, mas sampai nge-spam berapa kali gitu ya. Nih misalnya nih kita mau ngegambar grafik ini ya. Ini tadi kan kita udah kerjain nih langkah 1 gitu ya. Nih nan panjang nian nih. Langkah 2, 3, 4 gitu kan. Ini semua digambar ya nanti di grafik gitu. Kita kumpulin dulu ya. Kita mau menggambar grafik nih, wis gitu kan. Gambar grafik fungsi kuadrat. Nah, gitu ya. Ini kita mau ngegambar grafik fungsi kuadrat. Soalnya ini nih, yang Y adalah X kuadrat tambah 4X min 5. Oke, kita kumpulin ya yang dapat titik-titik yang kita dapat nih. Tadi di nomor 1 kita dapat 2 titik nih. Nah, ini kita gambar ya. 1,0 sama min 5,0. Ya, terus titik yang berikutnya, yang nomor 2. Jadi kalau mau ngegambar grafik, kamu kerjain semua ini ya, langkahnya. Nanti digambar semua di koordinat. Di koordinat digambar semua. Digambar semua. Ya, nih 3 sama 4 disatuin aja ya. Ini namanya titik puncak. Aku satuin aja ya. Min 2, berapa nih? Min 9. Udah, tinggal kita gambar ya. Nanti yang MySS aku kasih waktu kok. Tenang. Tenang, saya orangnya baik hati kok. Tidak pelit. Yuk 1,0 gimana nih cara gambarnya? Kalian pada tahu nggak cara ngegambarnya? 1,0. 1 itu X-nya ya. Berarti kamu gambarnya di X nih. Ya, ini 1,0 di sini nih. Ya, 1,0. Kan 0-nya Y. Jadi di sini ada di sumbu X gitu. Ya, yang kamu titikin X-nya doang. Min 5 kita gambar 1, 2, 3, 4, 5. Min 5 di sini. Set. Ya, nih udah ada 2 titik ya. Lanjut 0, min 5. 0, min 5. Min 5-nya Y ya. Berarti di sini tuh 2, 3, 4, 5. Nah, di sini loh. Ini masih titik-titik sembarang ya. Ini namanya titik puncak. Jadi gambar grafik fungsi kuadrat itu bisa bentuknya kayak begini atau kayak begini nih, kayak kurva gitu. Ya bisa begini, bisa begini. Ini namanya titik puncak tuh adanya di tengah sini gitu loh. Ya. Nah, ini cara nentuin kurvanya kayak gini atau kayak gini gitu gimana? Nah, ini dilihat ya. Jika terbuka ke bawah kayak gini berarti ini A-nya lebih kecil dari 0. Kalau ini A lebih besar dari 0. Nah, tadi kita dapat A-nya berapa nih di sini? Dapat berapa ya A-nya ya? Baik hati dan nggak pernah salah. Iya betul. Nah, kita tambahin nanti ya. Karena saya perempuan, jadi perempuan selalu benar. A-nya di sini berapa saya tadi? 1 ya, kan nggak ditulis itu angkanya 1 ya.
A-nya 1. Ya. A-nya 1 berarti lebih besar dari 0 ya. Oke, berarti gambarnya seperti ini nanti nih. Terbuka ke atas gitu ya. Nah, ini dilihat dari titik puncaknya nih. Titik puncak itu di tengah-tengah sini loh, gitu loh. Yuk kita gambar min 2, min 9 ya. Min 2, min 9. Wih, banyak gitu ya. Min 5, min 7, 8. Min 5, min 6, min 7, min 8, min 9 di sini nih. Min 2,9. Nah, di sini ya titiknya tuh. Ini namanya titik puncak, say, gitu ya. Titik puncak. Jadi ini tuh tengah-tengahnya si parabolanya. Jadi ya kamu tinggal sambungin aja kayak begini. Shit. Aduh, jelek eh. Ya begitulah kira-kira ya. Karena saya kan nggak pakai penggaris ini. Harusnya skalanya lebih bagus sedikit ya. Begitu adik-adik tercinta. Ah, tuh yang nanya gambar grafik nih kayak gini. Kamu nge-spam terus dari tadi ah. Nggak pegel apa tuh jempol? Nggak pegel tuh apa jempolnya tuh? Udah SS dulu yuk, SS dulu yuk, 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 yuk. SS dulu yuk. Aduh kamu belum ngerti kenapa sayang, nanti aku upload kok. Ini mah cepet aku upload ya kalau sejam. Aku upload nanti di YouTube. HP mami mana? Ya, HP mami mana? YouTube-nya ini di bio sayang. Ya aku ada kelas soalnya. Cih, yang lagi PDKT nih. Ayo ungu, ayo Muhammad, ayo Muhammad, Muhammad, Muhammad. Udah SS nih? Udah kelihatan nggak sih? Bentar-bentar aku naikin dulu deh. Aku naikin dulu. SS dulu ya. SS dulu. 3, 2, 1 deh ceklek 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 ceklek. Ini memang harus diulang, nggak bisa sekali doang, say. Nggak bisa sekali doang. Ini habis ini aku nge-spill buku sebentar. Bentar. Ini lanjutannya ke sini ya. Emang ini harus diulang, harus latihan karena ini lahnya banyak kan. Harus latihan harus banyak ini. Iya lanjut nge-spill buku, say. Iya lanjut spill buku. Soalnya aku ada sampel itu barang apa sih yang promo di TikTok udah dipromosiin. Ngobrol di dia. Nih udah SS ini. 3, 2, 1 S S S S. Kelihatan nggak sih? S S S S. 2, 3, 4. Ini soal dari buku ya. Ini soal dari buku. Ini soalnya ini nih, apa sih cari sumbu simetri gitu ya. Ini jawabannya. Ini soalnya nyari titik potong ya tadi. Ini aku kasih soalnya deh. Cari tipot dengan sumbu X. Nih udah ya. Aduh, Olima nggak bisa di live atau Olima. Harus les privat atuh.
Aduh kemampuan Olimpiade mah tuh, aduh anaknya kudu harus skillnya udah harus gimana gitu kan. Harus lumayan ini ya. Yuhu. Live pagi lah siang. Tadi aku nggak jadi nge-live itu soalnya layarnya kecil gitu loh. Layarnya jadi kecil teh ya, panan. Aku matiin cuma nge-live sebentar. Cuma nge-live sebentar. Udah ya, ini yang gambar ya. Ini yang gambar. Yang gambar. Gambar-gambar. Olimpiade. Olimpiade mah bukan sama saya sih, sama ada gurunya satu lagi untuk Olimpiade. Olimpiade, kalau soal-soal Olimpiade itu biasanya kalau soal Olimpiade SD gitu ngambilnya soal SMP gitu. Sedangkan kalau soalnya SMP di soal SMA gitu ya. Boleh chat aja ke admin Bunda ya, biar jelas gitu. Biar jelas. Gitu ya Bun? Bun. Ini ya udah ya yang SS ada yang ketinggalan. Oh, rumusnya nih, rumus. Si tabel keramat kita. Asik, bukunya udah sampai. Waduh. Kelas 9. Boleh yang mau nanya-nanya les, DM ke IG boleh, nanti admin jawabin gitu kan. Kasih nomor WA. Atau enggak nih aku jelasin. Ini aku ajarin. Ajarin caranya. Cara-cara ini Bun, Bunda-bunda. Ini klik di sini Bun di HTTPS di atas ini ya. Apa sih atasnya cara acara live gitu ya. HTTPS bla 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 bla. Pilih bimbel logos nih. Iya saya buka les privat, tapi kan gabung sama guru-guru, soalnya murid kita banyak dari seluruh Indonesia. Kalau saya ngajar sendirian, gempor juga gitu. Ini di sini klik di sini lewat WA ya, nanti dilanjut ke WA. Seperti itu. Jadi kalau udah ketemu kayak gini, jangan di scroll ke samping ya, tapi scroll ke bawah. Ada di paling bawah, klik di sini untuk WA. Boleh tanya ke admin dulu aja, biar jelas. Nge-lag tadi jadi nggak dengar. Oh, ini bunda-bunda, ayah-ayah, bunda. Sabar. Gini. Ini yang nggak yang nge-lag. Sebentar, aku ulang dulu. Ini bunda masuk ke sini ya, yang nanya les. Masuk ke atasnya acara live ini nih, HTTPS bla 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 itu ya. HTTPS bla 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 itu pokoknya link ini. Terus masuk ke bimbel logos ya. Gitu. Nah, scrollnya jangan ke samping, Bun. Kalau ke samping nggak ketemu nanti nomor WA-nya. Ke bawah ya. Klik di sini untuk chat laptop. Nanti klik gitu tulisannya. Klik di situ ya. Nanti masuk ke ini lagi lemot nih. Nanti bisa masuk langsung ke WA ya tuh. Gitu. Nanti diarahin ke WA. Begitu bunda-bunda ayah-ayah, teman-teman sekalian. Live di TikTok tiap hari kok aku nge-live? Aku setiap hari. Setiap hari kok aku nge-live. Setiap hari. Iya Jeffrey, bye-bye. Ini buku yang aku pakai tadi ya. Buat apa sih namanya? Buat sebentar ya. Aduh, ada telepon nih diangkat dulu sebentar. Gue lagi nge-live. Ini kalian udah kegelapan dikit sih dia tuh.
Saya pengen ke admin. Boleh, boleh. Ini buku yang aku pakai ya. Nih aku jelasin dulu nih, bisi pada penasaran. Tadi pas aku nge-live di awal banyak yang nanya buku nih. Sekarang langsung diem semua nih. Sebentar. Yang mau di-spill buku sok komen ya. Mau di-spill apa? Di-spill apa? Dah komen di postingan kok nggak dibalas Kak Mar. Aduh, ya belum buka-buka sayang. Atuh aku nggak pernah ngebukain satu-satu komenan. Atuh banyak gitu yang ngekomen teh meni pusing baca nage. Nanti ya sabar kalau belum dibalas jangan ini. Jangan apa sih namanya? Kalau komennya banyak gitu, kalau misalnya apa sih kontennya viral, banyak yang nonton, aku nggak balesin, banyak banget soalnya yang komen. Kayak aku like-likein doang, soalnya nggak ada waktu buat ngebalesnya. Ini ya buku kelas 9 nih kayak gini ya. Buku yang aku pakai tadi ini khusus buat anak kelas 9 nih. Udah ada pembahasannya ya. Sudah ada pembahasannya. Semua materi di kelas 9 ya. Kalau misalnya anak-anaknya nggak bisa pelajaran yang kelas 9 aja, bisa pakai ini. Tapi kalau misalnya, ini bukunya udah ada apa sih? Udah ada rangkuman rumus, ada contoh soal ya, ada latihannya nih. Ada latihannya. Ya, latihannya udah lengkap. Ini udah full pembahasan ya. Tadi pembahasannya di mana nih? Nih, udah full pembahasan ya. Katanya minta tutor, silakan komentar. Oh, ya belum aku baca, say. Aduh, kamu mah. Itu kan aku bikin konten teh banyak banget. Kadang yang viral yang di bawah gitu kan, yang komen banyak banget gitu kan. Teka baca, say. Dan tadi bacaan satu-satu atuh. Live-nya tiap hari kok. Kamu sering-sering ngelihat di bio TikTok aja ya, biar ini. Kalau kamu kelas 9, kalau anak-anaknya kelas 9 nih bisa, kalau aku sih rekomendasiin kelas 9, mendingan yang ini gitu, soalnya ini lengkap ya semua pelajaran. Karena kelas 9 itu semester 2 harus belajar lagi dari materi kelas 7 gitu kan. Kebayang nih anaknya kalau suruh belajar banyak banget bahan dari sini kan buku-bukunya. Matematika aja itu kan ada berapa? Aduh, tuh kan. Jangan pundungan. Tuh si Bunda Eni ge nyaho jangan pundungan ih kamu teh. Aku matiin dulu ya, aku nyalain lagi ya. Biar nanti diupload di YouTube-nya nggak kepanjangan dulu. Sebentar ya, aku nanti masuk lagi ya. Sini nimbrung lagi nih, si Muhammad lagi PDKT nih. Ungut diterima ngut. Si Wita mah udah ada yang punya ya, jadi jangan kelain hati. Aku matiin dulu ya. Kita join lagi aja ya. Channel YouTube-nya linknya di bio. Channel. Aku matiin dulu live-nya. Nanti aku masuk lagi, say-sayku. Kalau kamu mau masuk lagi, mau nimbrung di sini, masuk lagi, join lagi gitu. Ya, soalnya itu apa? Keranjangnya hilang. Aku mau nge-spill barang tapi keranjangnya hilang. Coba astaga. Astaga.